Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Anak. Baik, bersedia untuk belajar. Satu berdiri. Dua, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Empat, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dengan doa selesai. Oke, terima kasih banyak buat anakku ketua kelas. Pada hari ini sudah memulai pelajaran kita dengan membuka berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah berkat buat kita semua. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menggali dulu nilai nasionalisme anak-anak dengan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, siap ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kita terima kasih banyak. Ya, di program P5 itu kita selalu harus menggali nasionalisme kita. Siapa lagi yang menghargai bangsa kita kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakatnya. Oke. Anakku, sebelum saya masuk ke materi saya pada pagi hari ini, apakah pernah Anda mendengar atau mempelajari tentang cerpen? Belum ya? Ya, mungkin pernah tahu ya. Ya, tapi belum, ya kurang paham. Ada yang suka menulis di sini? Suka ya. Biasanya menulis apa? Puisi. Oh iya. Oh, sudah bisa menulis puisi, bagus. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira kalau menulis apa ya? Maksudnya kayak begini. Dalam tulisan itu biasanya ada mendongeng. Ya, ada yang suka dongeng? Kalau cerita sejarah? Suka juga ya? Oh iya, bagus ya. Sejarah itu kan kenapa orang harus tahu sejarah? Karena setidaknya kita ada patokan ya, patokan hidup. Jangan sampai kita kembali ke masa sejarah. Kita harus lebih berkembang dari orang-orang pada zaman sejarah. Ya, itulah gunanya sejarah untuk diketahui. Nah, anak-anakku di sini kita akan mempelajari. Pagi ini kita akan membahas tentang cerpen atau bagaimana cara menulis cerpen. Ya. Tadi saya sudah tanya apa itu, sudah tahu tidak yang namanya cerpen? Nah, di sini tujuan kita mempelajari cerpen adalah peserta didik mampu menulis berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dan menyimak. Ini tujuan pembelajarannya ya. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan gagasan. Yang pertama tadi mampu menulis, yang kedua mampu menciptakan. Seperti itu ya. Itu intinya.
Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Seperti itu. Nah, di sini cara pembuatan cerpen. Sebelum kita ke pembuatan cerpen, kita dulu tahu apa sih pengertian cerpen. Cerpen itu adalah jenis karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif, disertai dengan berbagai konflik dan terhadap penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Itu pengertiannya cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Di sini ciri-ciri pertama cerpen itu terdiri dari kurangnya 10.000 kata. Ya. Selesai dibaca dengan sekali duduk. Karena cuma 10.000 kata berarti ya otomatis dibaca juga cepat ya. Bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja. Satu alur itu maksudnya hanya menceritakan kalau seumpama dalam cerita itu pasangan kekasih, hanya itu atau yang dicerita. Tidak dicerita orang tuanya, temannya, sahabatnya, meskipun ada dalam alur cerita itu. Isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Ya, baik dunia pertemanan, dunia cinta, apalagi selain pertemanan, cinta, persahabatan, bisa juga persahabatan, keluarga, ya. Itu juga bisa bukan berarti dari kita, dari orang sekitar kita, kayak keluarga, dari teman, dari tetangga, apa bisa saja itu menjadikan inspirasi kita untuk menulis cerita pendek. Karena cerpen itu kan tujuannya sebenarnya buat cerita untuk pembelajaran orang pembacanya. Ciri-ciri cerpen selanjutnya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Ya, bentuk tulisan yang singkat lebih pendek daripada novel. Ya kan tadi kan di pertama itu hanya sekali duduk. Kalau novel kan biasa satu hari, 2 hari. Tapi ada yang bisa 50. Baca novel dalam tebalnya itu bisa sampai 1 hari. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Mengangkat beberapa peristiwa dalam kehidupan, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita tersebut. Seperti itu ya. Itu tadi ciri-ciri cerpen. Lanjut. Sekarang masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen itu yang pertama adalah abstrak. Gambaran awal dari cerita akan berceritakan bersifat opsional. Saya lihat sudah mulai ngantuk ya. Pagi-pagi memang biasanya itu kalau kita jam-jam segini itu ngantuk ya. Bagaimana kalau kita dulu masih ingat kan tepuk semangat ya? Masih. Oke, coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat oye. Semangat. Semangat. Yuk, semangat. Ya, kenapa saya kasih semangat? Karena memang menulis itu suatu pelajaran atau materi yang tidak semua orang tertarik. Ya, tidak semua orang tertarik. Sebuah pelajaran yang tidak susah tapi tidak gampang juga. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Itu orientasinya. Struktur cerpen, keterangan komplikasi urutan kejadian yang dibuka secara sebab dan akibat karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur cerpen. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Itu struktur cerpen yang terakhir. Ya. Lanjut. Masih ada terakhir. Resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Koda atau penutur, nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Tadi kan saya bilang ya, kita menulis
cerpen itu menceritakan sebuah kejadian bukan karena aibnya atau apanya, tapi pelajarannya yang kita mau ambil, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dulu ya, ada tema, alur, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang. Tahu tidak apa maksudnya itu tokoh dengan penokohan? Tidak. Tidak ya. Kalau tokoh kayak apa ya? Pemainnya, nama pemainnya. Kalau penokohan, kira-kira ini pemainnya berwatak apa? Apakah dia antagonis atau protagonis? Apakah dia sebagai orang yang disakiti atau menyakiti orang yang ini, tergantung dalam ceritanya. Maksudnya itu wataknya seperti apa tokoh itu. Tokoh orangnya, penokohan adalah karakternya atau sifatnya nanti yang diceritakan dalam cerita itu. Sudut pandang tergantung dari ceritanya. Unsur intrinsik itu adalah latar belakang masyarakat atau latar belakang pengalaman. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar, kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan ya. Fungsi sastra dalam cerpen. Yang pertama adalah fungsi reaktif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralita. Nah, sekarang kita masuk ke kategori LKPD atau latihan kerja peserta didik. Oke anakku, hari ini saya akan bagi kelompok. Kita akan belajar membuat cerpen biasa, seperti biasanya ya, karena dekat-dekatan dulu. Jadi saya kasih kelompok A. Ini di sini kelompok B ya, kumpul-kumpul sedikit. Silahkan nanti saya bagikan lembar kegiatan siswanya untuk nanti dikerja di sini ya. Silahkan. Ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D. Nah, ini. Memutar pilihan video yang sudah disiapkan, ya. Dan silakan Anda nanti bikin resensi dari video tersebut. Yang kedua, silakan Anda menulis atau membuat masing-masing cerita pendek. Silakan didiskusikan cerita pendek. Tapi cerita pendek kita kali ini bukan lagi dipajang di mading atau apa dan sebagainya, tapi kita sekarang mengikuti perkembangan zaman, yaitu kalian salah satu dari setiap kelompok akan menceritakannya melalui di video oleh temannya. Jadi nanti video cerita pendeknya itulah yang menceritakan ke halayak seperti apa cerita pendek Anda. Bisa penokohannya langsung dari kalian, bisa juga menggunakan animasi atau hanya menggunakan suara talk dengan menggunakan media tampilan tulisan seperti itu ya. Saya kasih waktu ya sekitar 15 menit untuk diskusi tugas yang saya berikan seperti itu ya. Ya, silakan. Oke. Ada tema yang mau dipilih? Oh, perjalanan hidup. Ini perjalanan hidup dengan siapa? Diri sendiri ya? Oh, bahkan lanjut. Kelompok B? Alur temanya? Sudah ada temannya Pak. Tema apanya diambil? Keluarga yang berkecukupan. Oh, keluarga yang berkecukupan. Bagus. Lanjutkan. Silakan. Kalau sudah ada tema kan berarti ya sudah ada bayangan seperti apa ceritanya. Kelompok C? Organisasi, pengalaman organisasi ya. Di sini sebenarnya lebih fokusnya pengalaman anak-anak berorganisasi ya. Silakan, temanya bagus sekali. Kalau di sini apa? Temanya, dekat-dekat jangan berjauhan teman-temannya. Ya. Di Bangte kan. Oh, nggak usah, sudah boleh. Temanya apa? Mobil itu ada jual sampai Hidup. Kesederhanaan hidup. Oke, kalau bisa saya simpulkan sih sosial ya. Oke, bagus. Silakan. Anda kompromikan. Ya.
Setelah ada alur temanya sudah ini, silahkan diskusikan alur ceritanya seperti apa. Kalau sudah, sekarang lagi masuk ke bagian siapa yang akan menjadi tokoh yang akan menceritakan cerita tersebut. Setelah itu divideokan, dan itu yang saya Bapak terima sebentar. Di kelompok B sudah sampai di mana? Sudah masuk di penulisan? Oke, bagus. Cepat juga ya. Kelompok C? Sudah? Penulisan juga? Oh iya. Oh, langsung semua ke penulisan ya. Bagus. Kamu yang di sini, kamu yang dari mama. Ya, didiskusikan ya menggunakan gawai, bantuan gawai. Kalau di kelompok A sudah sampai di mana? Pengeditan. Wah, lumayan cepat ya. Siap. Oke. Lanjut. Oke. Karena saya lihat sudah ada teman kalian dari kelompok A yang mengirimkan saya melalui WhatsApp sebuah video pendek yang telah dibuat. Bisa diperhatikan dulu. Oke. Sambil menyelesaikan, sambil kita tayangkan contoh video yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, yaitu atas nama Kamil. Mana orangnya Kamil? Dari kelompok A. Bagus. Kasih aplaus. Kita saksikan sama-sama dulu ya videonya. Oh, dia sebagai pengurus. Saya kan lagi tempatnya. Kesian apa itu orang? Kesian ini kesian. Kayak pernah punya sin saya. Pernah juga bersihkan uang. Iya, dapat kemarin di lampu merah. Keren. Kan kita sudah menonton videonya. Ya, sesuai dengan sudut pandang yang kita kan pasti beda-beda ya. Iya, Pak. Maka dari itu kita coba undang teman kita untuk menjelaskan videonya, ceritanya dalam berbentuk video. Cerita pendek dalam videonya. Oke, saya undang dengan hormat anak saya, Kamil, untuk maju ke depan. Kamil. Ganteng. Oke, silakanlah dijelaskan arti dari cerita pendek Anda dalam berbentuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan isi dari video di atas. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman kelompok saya dan telah memberikan banyak masukan yang sebelumnya tidak terpikir di pikiran saya. Jadi video di atas itu saya bikin karena masukan dari teman saya Catherine
Semenjak musim hujan, ada beberapa wilayah yang mengalami kebanjiran. Itu akibat sampah. Jadi jangan pernah menyepelekan sampah. Kedua, saya juga terinspirasi dari suatu komunitas yang bernama Kompesa Community. Dari singkatan Komunitas Peduli Sampah. Terkenal memang itu. Saya juga follow Instagram itu. Iya, bagus tuh komunitas. Iya. Iya. Kompesa Community itu berisi tentang siswa-siswi dari sekolah kita yang dari kelas 11 TKJ 4 Iya. yang terinspirasi dari Sultan Kelas teman negeri. dari sana 11 TKJ 4, dan pada hari kedua ada menggambarkan seorang seorang pengemis lah. Yang sebelumnya saya telah jelaskan bahwa jangan menganggap remeh seorang pemulung. Kalau bisa mencari uang secara halal, lakukanlah sebaik mungkin. Jangan langsung menjadi seorang pengemis. Selanjutnya pada video akhir saya juga menuliskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan banyak orang yang menafsirkan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya. Wabillahi ala rabbikum atukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren. Nah, itu tadi presentasi dari saudara kita Kamil atas video cerita pendeknya. Oke, tadi sudah ada lagi yang masuk dari teman kalian, tetapi karena waktunya tidak cukup lagi untuk presentasi, maka kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Oke? Iya, Pak. Ya, tapi sebelum menutup Besok kumpulin kita kan. Kamu sudah jadi ya? Kamu kerjanya berapa hari? Siang. ya, sebelum menutup pertemuan kita ada beberapa tips dalam menulis yang perlu kita ketahui anak-anakku sebagai pemula. Yang pertama itu adalah temukan dulu motivasi penulis. Kan seperti tadi saya katakan bahwa tidak semua orang itu suka menulis. Ya, tapi kalau Anda mau jadi penulis, temukan dulu apa motivasinya. Ya. Pilih tema sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan mau percintaan, mau politik, mau apa dan sebagainya. Sesuai dengan hobi aja biasanya dulu. Di ruang lingkup Anda dulu. Menemukan jumlah nama sifat dan peran tokoh. Ya. Nama nggak usah terbuat, nggak usah kalau bisa sih lokal aja ya. Kalau kita di Bugis pakai nama Bugis saja. Membuat alur cerita yang jelas. Jelasin di sini maksudnya tidak bertele-tele, ya. Memilih sudut pandang. Sebagai pemula janganlah terlalu berat sudut pandangnya, cukup di area sesuai dengan umur kalian. Menentukan sudut yang menarik. Kira-kira kan sekarang kan menariknya dunia apa sih, trennya apa, bagus karena kalau ke sekarang sih Korea ya. Iya, Pak. Silakan Anda ceritakan Korea, tetapi di dunia di kampung Anda sendiri kan seperti itu. Menyunting ejaan, pemakaian kata dan toleransi kalimat. Toleransi kalimat maksudnya kalimat yang bisa dimengerti dan berhubungan. Nah, menutup ini ada kesimpulan di atas sebagai motivasi buat kalian.
Kita baca sama-sama ya supaya lebih semangat. Iya Pak. Yang pertama, Dapat menunjukkan sikap mandiri dan kreatif dalam menulis cerpen dengan tepat. oke, maksudnya di sini adalah menulis cerpen itu harus didasari oleh mandiri dan kreatif. Kalau tidak mandiri ya tidak bisa. Bisa mandiri dalam artian action sendiri ya, meskipun nanti sumbernya dari orang. Dan kedua itu menunjukkan kemandirian belajar, dan ketiga itu membuat suatu proyek, ada hasil, ya, ada hasil yang dibikin. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang dilakukan itu harus ada hasil, jangan setengah-setengah, karena sama-sama capek, ya, seperti itu. Ini penutup mungkin ya. Motivasi pesan atau pesan moral yang anak-anakku harus kantongi pula. Ya. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Yang kedua adalah setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses. Yang terakhir, belajar ya, itulah tadi materi kita pada hari ini adalah cara menulis cerita pendek. Sebelum Bapak tutup pada pertemuan pagi hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas lagi untuk menutup pertemuan kita dengan membaca doa bersama, memimpin doa bersama. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita materi Yang keras nih suaranya ya, dengar. marilah kita membaca doa ulang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih banyak buat ketua kelas, terima kasih banyak untuk seluruh anak-anakku. Semoga apa yang kita lakukan pada itu berkah menjadi motivasi doa terbaik buat kita untuk kesuksesan kita kelak. Ya, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bisa pulang ya, Pak. Oke.